Halo semua, kali ini gue bakal ngebahas film yang berjudul Alive 2020. Film ini menceritakan seorang pemuda gamer yang terjebak di rumahnya sendiri akibat wabah zombie. Sebelum lanjut jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya, biar gak ketinggalan video menarik lainnya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita ke ceritanya. Film dimulai dengan scene yang memperlihatkan peralatan gaming dan seorang pemuda yang baru saja bangun dari tidur namanya Jun. Sehari-harinya yang dia lakukan cuma bermain game, bahkan orang tuanya menyuruhnya untuk berbelanja dia tidak peduli sama sekali. Dia pun memulai siaran live gamenya. Bang, dia main apa? Dia main PUBG lur. Saat siaran live-nya salah satu temannya bilang di TV terjadi hal aneh seperti di film-film, Jun pun langsung bergegas ke arah TV dan benar saja di sekitar tempat tinggalnya terjadi kekacauan menandakan wabah sudah terjadi. Terlihat seorang ibu-ibu yang sedang mencari anaknya. Saat bertemu dengan anaknya, anak itu malah menggigitnya. Jun yang melihat kejadian itu sangat syok parah. Dari balik pintu kamarnya terdengar seperti seseorang yang menggedor pintunya. Jun pun memberanikan diri untuk membukanya. Lalu seorang pria yang mengaku tetangganya Jun di kamar 403 masuk ke dalam rumah Jun. Jun sepertinya tidak mengenali pria itu. Parah nih, si Jun tetangga sendiri aja gak kenal. Oke lanjut, Jun pun menyuruh pria itu agar segera pergi dari rumahnya. Pria itu memohon kepada Jun untuk agar dia dapat menggunakan kamar mandi. Jun pun mau tidak mau mengiyakannya. Saat menonton TV, Jun melihat orang yang terinfeksi akan mengalami gejala mata merah serta berperilaku sadis. Pria tadi baru saja keluar dari kamar mandi Jun. Jun langsung menodongkan pisau ke arah pria itu agar dia segera pergi. Tiba-tiba pria itu mulai terlihat aneh. Jun langsung panik. Pria itu sejenak terdiam lalu dia langsung menyerang Jun. Beruntung Jun bisa mendorongnya keluar. Terlihat dari balik pintu zombie yang berbadan besar membanting pria yang baru saja dari rumah Jun tadi. Scene pun beralih saat Jun mendorong kulkas miliknya untuk menutup pintu. Saat di kamar terdengar suara pesan masuk ke HP Jun, namun apesnya saat mau membalas pesan dan menelpon sinyalnya malah gak ada. Jun menyesal tidak mendengarkan perkataan ibunya untuk membeli bahan makanan, dia pun harus menghemat perbekalan yang ada, agar cukup untuk beberapa hari. Hari kedua Jun sudah terjebak di rumahnya tanpa bisa keluar, dia memutuskan mengunggah foto permintaan tolong di akun SNS-nya. Terlihat seorang pemuda yang nekat mencari sinyal di jendela, bodohnya dia malah terjatuh dari tempat itu. Untuk melihat sekitar, Jun mulai menerbangkan drone-nya. Terlihat seluruh apartemen di sekitarnya sudah dipenuhi dengan zombie. Tiba-tiba ada panggilan masuk di teleponnya, drone pun juga sudah lowbat, alhasil dia harus mematikannya. Malam pun tiba, Jun memilih untuk bermain PUBG namun seluruh listrik dan sinyal di kota mati total. Saat dia tertidur, terdengar suara tembakan. Ternyata di bawah ada seorang polisi wanita yang sedang berusaha untuk melarikan diri dari kejaran zombie. Saat mau nembak ternyata pelurunya habis, alhasil dia berhasil disergap beberapa zombie. Dia lalu diseret ke tempat berkumpulnya zombie. Jun yang melihat itu, seketika dia langsung berteriak untuk mengalihkan perhatian zombie itu. Namun karena teriakannya itu, membuat zombie yang berada di luar pintu rumahnya merangsek masuk. Jun sekuat tenaga menahannya namun apalah daya tenaga zombie lebih besar. Beruntung Jun berhasil memancing zombie sehingga membuat dia terjatuh. Bu Polwan pun juga sudah berubah menjadi zombie. Zombie itu membuat persediaan makanan Jun di kulkas terbuang sia-sia. Selang beberapa waktu Jun membuat pesan video untuk ayahnya. Seluruh tempat penyaluran air di kota itu mati. Jun memutuskan untuk meminum beberapa koleksi minuman ayahnya. Seluruh kaca di kamarnya dia tutupi. Saat iklan ramen di TV muncul, Jun merasa ingin memakan ramen terakhir yang dia punya di rumahnya. Air untuk kamar mandi pun juga sudah mati. Sekarang Jun benar-benar kehilangan segalanya yang dia perlukan. Alih-alih pergi dari rumah, dia lebih memilih untuk mati kelaparan daripada harus dimakan sekumpulan zombie di luar. Jun tersadar kalau pesan radio mungkin masih bisa berfungsi namun untuk menggunakannya dibutuhkan headset berkabel. Karena Jun anak kekinian, di rumahnya tidak ada satupun headset berkabel. Dia pun mulai berhalusinasi ketika ibunya datang dan memeluknya namun itu cuma hayalannya saja. Dia memutuskan untuk mencari sinyal HP di jendelanya untuk menghubungi ayah dan ibunya.
Saat tersambung, terdengar zombie yang sudah memasuki kantor tempat ayah dan ibunya bekerja. Jun yang begitu kesal meluapkan kemarahannya terhadap zombie yang berada di apartemennya. Nyalinya pun langsung ciut saat melihat zombie yang sedang mukbang dan segerombolan zombie yang menuju ke arahnya. Beruntung dia berhasil bersembunyi dan kembali masuk ke kamarnya. Di luar terdengar suara ledakan di kota menandakan kota akan dihancurkan pemerintah. Jun menyampaikan kata terakhirnya di video. Dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Di apartemen sebelah ternyata ada seseorang wanita cantik yang melihat Jun. Jun yang merasa ada seseorang yang masih hidup mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Mereka berdua membuat kesepakatan untuk bertemu lagi besok jam 7 pagi. Oh iya, namanya Yubin. Terlihat Yubin memasang jebakan dari kursi apabila ada zombie yang masuk. Hari pun sudah pagi, Jun malah bangun kesiangan. Dia bangun jam 11 pagi. Terlihat Yubin menunjukkan jam di tangan. Jun pun langsung meminta maaf kepada Yubin. Mereka pun mengenalkan diri mereka masing-masing, lewat layar smartphone mereka. Jam 7 mereka akan bertemu lagi. Ada zombie yang terkena jebakan, Yubin langsung menghabisinya. Hujan turun, mereka meletakkan wadah penampungan air. Yubin mengajaknya untuk pergi ke lantai 8. Jun terlihat kelaparan. Yubin melempar tali ke arah Jun, namun tidak sampai. Drone pun diterbangkannya untuk mengantarkan tali ke arah Yubin. Yubin mengambilnya, dia lalu mengirimkan makanan ke tempat Jun menggunakan tali yang Jun kirim tadi. Dari bawah terlihat zombie pemadam kebakaran memanjat menggunakan tali yang dilempar Yubin tadi. Yubin pingsan terkena meja di badannya. Zombie memanjat sementara Yubin masih pingsan. Jun bermaksud untuk mengulur waktu dengan menerbangkan drone-nya. Beruntung Yubin sudah sadar, dia langsung memotong tangan zombie itu hingga terjatuh. Malam pun tiba. Jun yang sudah kehabisan stok makanan memberanikan diri untuk mencari makanan di kamar sebelah. Dia tidak sengaja melihat ada sebuah kunci di saku celana zombie yang sudah mati. Mau tidak mau dia harus mengambilnya untuk masuk ke kamar itu. Dia lalu masuk kamar yang terlihat gelap dan menyeramkan itu. Terlihat kaki zombie. Jun tetap menghiraukannya. Dia lebih memilih untuk mengambil makanan yang ada di dalam kulkas. Dirasa sudah cukup. Jun langsung pergi ke kamar untuk mengambil headset berkabel. Meskipun ada zombie yang tertutup selimut, dia juga mengambil jaket dan langsung memakainya. Kabar baik, dia menemukan telepon satelit untuk berkomunikasi. Namun tiba dari arah belakang datang zombie yang menyerangnya. Beruntung dia berhasil lolos dan bisa makan dengan nikmat serta langsung memakai colokan headset itu. Meskipun tidak ada sinyal radio, dia pun memberikan telepon tadi dan makanan kepada Yubin. Mereka saling menguatkan dan memberi semangat satu sama lain. Jun juga mengajari Yubin memasak ramen. Di tengah percakapan mereka terdengar suara gemuruh seperti hujan. Jun langsung memeriksanya, ternyata para zombie yang ada di luar berlari berhamburan ke tempat mereka. Yubin bersembunyi, terlihat dia sangat ketakutan. Jun pun menanyakan keadaannya. Jun menanyakan nomor rumah Yubin, sementara zombie dari arah luar semakin dekat ke kamar Yubin. Jun yang memiliki IQ di atas rata-rata berhasil mengelabui zombie dengan menelpon kamar di sebelah. Yubin pun selamat. Yubin dan Jun tidak bisa berdiam diri. Mereka akan pergi ke lantai 8. Saat sampai di bawah, aksi kejar-kejaran pun tak bisa terhindar. Yubin dengan kepiawaiannya berhasil melewati beberapa zombie. Ia pun terpojok. Beruntung Jun datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Mereka langsung berlari menuju ke arah gedung dan masuk ke dalam lift. Baru saja mereka menarik napas lega. Saat tiba di lantai 8 ada zombie yang terlihat sendiri. Jangan salah, zombie itu memanggil teman-temannya untuk menangkap Jun dan Yubin. Jun dengan kemampuan terbatas yang dia miliki, dia berusaha menahan para zombie itu. Sementara Yubin mencari pintu masuk yang tidak terkunci. Tiba-tiba ada orang misterius yang menyelamatkan Yubin. Dia juga melemparkan sejenis bom asap ke arah Jun supaya zombie-zombie itu susah melihat. Mereka lalu masuk ke rumah pria misterius tadi. Yubin masih tidak percaya dengan pria asing itu. Mereka dijamu, diberi minuman.
Awalnya Yubin ragu-ragu untuk meminumnya, namun Jun yang melihat orang itu terlihat baik-baik saja, Jun pun menyuruh Yubin untuk minum. Mereka juga diberikan pria itu makanan kaleng. Jun dan Yubin terlihat menikmati makanan itu. Pria itu bercerita kalau tim penyelamat akan segera tiba. Mereka berdua terlihat sangat senang. Yubin bertanya, apakah kau mempunyai seorang anak? Pria itu menjawab, tidak. Ada 2 orang anak yang datang hari ini. Jun dan Yubin pingsan. Lalu pria itu mengikat tangan Jun, sementara Yubin diseret ke kamar yang terlihat seperti kamar bayi. Ternyata pria itu bermaksud menjadikan Yubin sebagai makanan untuk istrinya yang sudah menjadi zombie. Udah gak waras nih orang. Saat Yubin dikurung, terlihat zombie yang merupakan istri dari pria itu langsung menyerang Yubin. Jun yang baru sadar dari pingsan melihat Yubin dalam bahaya, dia langsung bergegas menyelamatkannya. Pria itu merasa istrinya sudah memakan Yubin, dia lalu masuk ke kamar itu. Ternyata Yubin berhasil selamat. Zombie itu malah berbalik menyerang pria itu. Dia dengan sangat ikhlas menjadi makanan istrinya. Yubin langsung menembak mereka. Akibat suara tembakan itu, para zombie mulai berdatangan ke tempat mereka. Terdengar suara helikopter penyelamat datang, mereka pun bergegas menuju ke arah atap. Bermaksud untuk menghentikan helikopter itu, namun di luar sudah banyak zombie yang menunggu. Jun berusaha menahan para zombie, sementara Yubin disuruh Jun untuk segera pergi ke arah atap. Dengan berat hati Yubin meninggalkan Jun. Jun juga sudah tidak kuat lagi menahan zombie yang ada. Dia memutuskan untuk segera menyusul Yubin. Karena helikopter yang mereka tunggu-tunggu tidak datang, mereka pun berteriak berusaha memanggil helikopter itu. Mereka sudah berputus asa. Zombie-zombie pun juga sudah naik ke atap. Dengan sisa peluru yang ada, Jun menembak para zombie-zombie itu. Dari arah belakang ternyata helikopter itu sudah tiba. 2 orang penyelamat itu langsung menembaki para zombie itu. Jun dan Yubin naik ke helikopter itu. Akhirnya mereka berdua pun selamat. Dan film pun juga sudah berakhir. Karena foto unggahan Jun, tim penyelamat berhasil melacak keberadaan mereka. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah janganlah kamu membuang waktu berharga dengan keluargamu, karena keluarga itu lebih penting dari apapun.